Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kota besar di Indonesia, kehidupan seorang pemulung bernama Rudi mengalir tanpa henti, berputar di antara tumpukan sampah yang tak pernah habis. Sejak kecil, Rudi sudah terbiasa dengan kerasnya kehidupan yang penuh tantangan. Ia tumbuh di daerah kumuh, di mana kehidupan tak lebih dari sebuah perjuangan yang harus dijalani setiap hari. Tumpukan sampah adalah teman sejatinya. Sampah-sampah yang ia pungut adalah harta yang bisa dijual kembali untuk sekedar mendapatkan sedikit uang untuk makan sehari-hari. Rudi tidak lahir dari keluarga kaya. Bahkan, keluarganya terbilang sangat miskin. Ayahnya bekerja serabutan, sementara ibunya adalah seorang wanita yang tak pernah berhenti berdoa untuk anak-anaknya. Ibu Rudi selalu berkata, "Kamu harus berjuang untuk masa depanmu, nak. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang anak yang memiliki cita-cita tinggi." Meskipun kehidupannya penuh dengan kesulitan, doa ibu adalah sumber kekuatan yang tak ternilai bagi Rudi. Setiap malam, ibu Rudi selalu memanjatkan doa, berharap agar anaknya bisa hidup lebih baik, bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Namun, hidup tak semudah itu. Rudi tahu bahwa ia harus bekerja keras. Setiap pagi, ia sudah berada di tempat sampah, memungut barang-barang bekas yang bisa dijual. Ada harapan di matanya, meski terkadang tampak lelah dan kecewa. Tumpukan sampah itu memang penuh dengan kotoran dan bau tak sedap, namun baginya itu adalah ladang penghidupan. Rudi bisa menemukan berbagai macam barang, dari plastik, besi, hingga kardus bekas. Semua itu ia kumpulkan dengan penuh hati-hati. Meski terkadang ia harus berhadapan dengan bahaya, seperti rongsokan yang tajam atau gangguan dari orang-orang yang tidak mengerti perjuangannya, Rudi tetap bertahan. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan apapun yang bisa mendatangkan penghasilan. Tapi, perjuangan itu tidaklah mudah. Di balik setiap barang yang dikumpulkan, ada tangisan dan kesedihan yang mendalam. Di balik tumpukan sampah itu, Rudi menyadari bahwa mimpi-mimpinya begitu jauh. Ia ingin merubah nasib, ingin mengubah hidup keluarganya, terutama ibunya yang sudah terlalu lama menderita. Tapi ia tahu, untuk mencapai cita-cita itu, ia harus melalui segala rintangan dan tantangan yang ada. Seperti banyak orang lainnya, Rudi seringkali merasa putus asa. Banyak orang yang meremehkannya hanya karena profesinya sebagai pemulung. Namun, baginya, apa yang ia lakukan adalah sebuah langkah menuju perubahan. Jika kita bisa belajar dari sampah, kita bisa belajar dari kehidupan. Begitu kata Rudi dalam hati setiap kali merasakan lelah yang begitu berat. Namun, meskipun dunia tampak gelap, ada secercah cahaya yang bersinar di hatinya. Doa ibunya selalu menjadi pengingat baginya untuk tetap semangat. Doa ibu adalah kekuatan terbesar dalam hidup, begitu kata Rudi kepada dirinya sendiri. Dan meskipun dunia luar tak selalu melihatnya dengan penuh hormat, ia tahu bahwa cita-cita dan harapan ibunya adalah kekuatan terbesar yang akan mendorongnya untuk terus maju. Hari-hari Rudi semakin berat. Namun, meski demikian, ia merasa ada kekuatan yang selalu menggerakkan langkahnya. Keinginan untuk merubah hidup dan membahagiakan ibunya selalu membara dalam dirinya. Setiap kali ia melihat wajah ibunya yang penuh dengan harapan dan doa, hatinya dipenuhi dengan tekad yang lebih kuat. Ibunya adalah sumber inspirasinya, wanita yang selalu mengajarkan untuk tidak mudah menyerah meski kehidupan menghadirkan begitu banyak kesulitan. Rudi tidak ingin berakhir seperti ayahnya, yang hidup dalam kesulitan tanpa bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga. Ia ingin sesuatu yang lebih dari sekedar bertahan hidup. Ia ingin membuktikan bahwa seorang pemulung seperti dirinya juga bisa meraih cita-cita dan sukses. Tapi, untuk itu, ia harus berjuang lebih keras lagi. Pada suatu hari, ketika Rudi sedang memilah-milah sampah, ia menemukan sebuah buku bekas yang sudah lusuh. Buku itu tampaknya tidak lagi bernilai bagi kebanyakan orang, namun bagi Rudi, itu adalah sebuah harta karun. Ia membuka halaman demi halaman buku itu, yang ternyata berisi tentang kisah-kisah perjuangan orang-orang sukses yang berasal dari kalangan miskin. Cerita itu menyemangatinya untuk tidak pernah menyerah. Seiring berjalannya waktu, Rudi semakin giat bekerja. Ia tidak hanya memungut sampah, tetapi ia mulai mencari peluang-peluang kecil di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.
Ia mulai berjualan barang bekas yang bisa ia perbaiki, dan ia juga mencoba memperbaiki relasi dengan tetangga dan orang-orang yang lebih mampu. Namun, meskipun usahanya semakin banyak, ia belum berhasil meraih cita-citanya. Namun, ada satu hal yang tetap ia pegang teguh, doa ibu. Ibu Rudy selalu berkata, "Bersabarlah, nak. Semua akan indah pada waktunya." Kata-kata itu semakin mendalam dalam diri Rudy. Ia mulai percaya bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia. Ia percaya bahwa hidupnya akan berubah, dan semua kerja keras yang ia lakukan adalah bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, setelah bertahun-tahun berjuang keras, sebuah peluang datang menghampiri. Seorang pengusaha sampah yang ingin mengelola limbah di kota itu datang kepadanya. Pengusaha itu melihat potensi dalam diri Rudy. Rudy yang sudah terbiasa memilah sampah, mengerti betul tentang jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang dan dijual kembali. Pengusaha itu menawarkan pekerjaan kepada Rudy untuk menjadi salah satu pengelola sampah di lingkungan itu. Rudy menerima tawaran itu dengan hati yang penuh syukur. Bagi Rudy, ini adalah pintu menuju perubahan yang selama ini ia impikan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju cita-citanya yang lebih besar. Keberhasilan itu tidak datang begitu saja, namun doa ibu dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Ia menjadi contoh nyata bahwa, meski dari latar belakang yang sederhana, seseorang bisa mencapai sesuatu yang besar jika tidak berhenti berjuang. Ibu Rudy yang melihat anaknya akhirnya mendapatkan kesempatan yang baik itu, tidak bisa menahan air mata kebahagiaannya. "Nak, doa ibu selalu bersama kamu. Kamu adalah kebanggaan ibu," kata Ibu Rudy dengan suara yang penuh haru. Rudy hanya bisa tersenyum karena ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ini adalah langkah awal, dan ia akan terus melangkah untuk mewujudkan cita-citanya. Rudy memulai babak baru dalam hidupnya dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh pengusaha sampah tersebut. Meskipun terasa berat, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Sebagai seorang pengelola sampah, ia bukan hanya sekedar pemulung, tetapi kini ia menjadi bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Setiap hari, ia mengatur jalannya pengumpulan sampah, memilah barang-barang yang bisa didaur ulang, dan menjualnya ke pabrik-pabrik daur ulang. Pekerjaan ini memberi Rudy penghasilan yang lebih stabil, meskipun jauh dari kata kaya. Hari demi hari, Rudy belajar banyak hal baru. Ia belajar tentang manajemen limbah, tentang bagaimana mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai. Ia pun mulai berpikir lebih jauh tentang masa depannya. Keberhasilan ini membuat Rudy merasa lebih percaya diri, namun ia tahu bahwa ini baru permulaan. Mimpi besarnya untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibunya dan untuk mewujudkan cita-cita besar lainnya belum terwujud sepenuhnya. Di balik tumpukan sampah, Rudy melihat sebuah peluang besar. Di tengah-tengah pekerjaan yang kelihatannya sederhana itu, ia menemukan potensi untuk menciptakan bisnis sampah daur ulang yang lebih besar. Ia mulai berbicara dengan pengusaha-pengusaha limbah lainnya, mencoba mencari cara untuk memperluas jaringan dan mengembangkan usaha pengelolaan sampah. Ia tahu bahwa dengan ide-ide cerdas dan kerja keras, ia bisa membawa dirinya keluar dari kehidupan yang terbatas ini. Namun, perjalanan itu tidak semulus yang ia bayangkan. Ketika Rudy mulai memikirkan untuk membuka usaha daur ulang sendiri, ia menemui banyak hambatan. Modal yang ia miliki sangat terbatas, dan ia tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa kali, ia merasa putus asa, tapi bayangan wajah ibunya selalu muncul dalam pikirannya. "Kamu pasti bisa, nak. Jangan pernah menyerah," kata Ibu Rudy, selalu memberinya semangat. Satu hal yang tidak pernah berubah adalah doa ibu yang selalu mengiringinya setiap langkah. Rudy menyadari bahwa doa ibu adalah sumber energi yang membuatnya bertahan dalam menghadapi segala rintangan. Ia pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang dunia bisnis, belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah lebih dulu berhasil, dan terus berusaha mencari peluang baru. Rudy memutuskan untuk memulai dari yang kecil, dengan membeli peralatan untuk mendaur ulang plastik bekas dan mengubahnya menjadi barang-barang berguna seperti tempat sampah, kursi, dan meja dari bahan daur ulang. Langkah pertama yang berat. Tantangan pertama yang dihadapi Rudy adalah bagaimana meyakinkan orang-orang bahwa barang-barang daur ulang bisa menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Banyak yang meremehkan ide-idenya,
Bahkan orang-orang yang dulu bekerja dengannya di tempat pengumpulan sampah juga tidak begitu mendukung. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan rutinitas mereka tanpa memikirkan masa depan. Namun, Rudy tidak menyerah. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk-produk daur ulangnya. Perlahan, tetapi pasti, orang-orang mulai tertarik dengan konsep daur ulang yang ia tawarkan. Beberapa pengusaha kecil dan pedagang di pasar lokal mulai membeli barang-barangnya. Ia mulai merasa ada harapan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh liku. Tapi yang lebih penting, ia tahu bahwa setiap langkah kecil ini adalah bagian dari perjuangannya untuk meraih impian. Ibu Rudy, meski hanya seorang wanita biasa dengan kehidupan yang penuh keterbatasan, selalu menjadi pilar yang kokoh bagi anaknya. Di setiap pertemuan mereka, ia tidak pernah berhenti memberi semangat. "Nak, ibu percaya kamu bisa. Jangan berhenti berharap dan berdoa," kata ibunya, sembari menggenggam tangan Rudy dengan penuh keyakinan. Rudy tahu, ibunya adalah sumber kekuatan yang tiada habisnya. Setiap malam setelah pulang kerja, ia selalu mendengarkan ibunya berdoa, mengucapkan kata-kata yang memberi kekuatan. Doa ibu bukan hanya sebuah harapan, tetapi juga energi yang menggerakkan jiwanya untuk terus bertahan. Perubahan yang mulai terlihat. Setelah beberapa bulan menjalankan usaha kecilnya, Rudy mulai merasakan perubahan. Beberapa klien tetap datang dan membeli produk-produk daur ulang yang ia buat. Pengusaha sampah yang dulu memberinya pekerjaan juga mulai melihat potensi dalam diri Rudy. Mereka mulai mengajaknya untuk bekerja sama lebih erat dalam pengelolaan sampah dan mendaur ulang bahan-bahan bekas. Dengan penghasilan yang semakin stabil, Rudy memutuskan untuk memperluas usaha daur ulangnya. Ia menyewa sebuah tempat yang lebih besar, mempekerjakan beberapa orang untuk membantu dalam proses produksi, dan mulai menjalin kemitraan dengan beberapa pabrik besar yang membutuhkan bahan baku dari sampah daur ulang. Namun, meskipun usaha Rudy semakin berkembang, ia tetap merasa bahwa kesuksesan yang ia raih belum cukup. Ia masih ingat bagaimana hidupnya dulu yang penuh dengan tumpukan sampah, dan ia ingin melakukan lebih banyak lagi untuk orang-orang yang berada dalam posisi seperti dirinya dulu. Rudy ingin membangun sebuah yayasan untuk membantu anak-anak miskin yang ingin bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak, terutama bagi mereka yang hidup di sekitar tempat pembuangan sampah. Cita-cita besar yang tak terhenti. Rudy tahu bahwa usahanya masih jauh dari sempurna, namun ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Setiap kali melihat ibunya yang semakin tua, Rudy berjanji untuk terus berusaha memberi kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang ia sayangi. Ia juga berharap, dengan mengembangkan usahanya, ia bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Cita-cita besar Rudy bukan hanya tentang meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk memberi dampak positif pada masyarakat sekitarnya. Rudy percaya bahwa meskipun ia berasal dari keluarga miskin, ia bisa merubah nasibnya dan membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Semua ini adalah hasil dari kerja keras, doa ibu yang tidak pernah putus, dan cita-cita yang terus hidup dalam dirinya. Pada suatu malam, saat duduk bersama ibunya di teras rumah, Rudy berkata dengan penuh rasa syukur, "Ibu, aku tidak akan berhenti berusaha. Aku ingin kita berdua hidup lebih baik, dan aku ingin membantu banyak orang seperti kita." Doa ibu sudah memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidupku. Ibu Rudy memeluk anaknya erat-erat dan berkata, "Nak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Kamu sudah membuat ibu sangat bangga. Teruslah berjuang, dan jangan pernah berhenti bermimpi." Dengan itu, Rudy bertekad untuk terus melangkah, menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan harapan. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, dan cita-cita besar yang ia miliki masih jauh di depan mata. Namun, yang pasti, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Setiap langkahnya adalah perjuangan untuk masa depan yang lebih cerah, bagi dirinya, bagi ibunya, dan bagi banyak orang yang akan ia bantu nanti.